Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Dan ini jam 7 pagi, sengaja bangun pagi untuk buat video ini aja. Jadi kita akan ngebahas tentang desain logo 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang baru aja rame nih di Instagram. Jadi banyak yang nge-tag ya, banyak yang nge-DM aku, bahas dong. Oke, jadi kita akan bahas ini di video kali ini. Jadi aku akan perlihatkan secara keseluruhan dan langsung aja kita bahas. Anyway, bukan aku yang ngedesain ya, cuman kita akan ngebahas aja. Check it out. Oke, teman-teman, di layar sudah ada kelihatan untuk GSM ya, 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, GSM ini Graphic Standard Manual atau Branding Guidelines-nya. Jadi, ini panduannya lengkap sekali. Kawan-kawan bisa download, nanti googling aja desain logo 75 tahun Republik Indonesia, kemerdekaan ya, kemerdekaan Indonesia. Nanti ada dari situ Setnek ya, Setnek Sekretariat Negara. Nanti kawan-kawan bisa download dari situ. Oke, di sini ada latar belakang segala macam ya. Dan ini dia desain logo 75 tahun Indonesia Maju, kemerdekaan Indonesia. Wow. Sepintas kalau kita lihat, ini logonya keren sih. Ini keren, dia modern juga ya, flat gitu stylenya dan nggak menjelimet gitu. Dan unik ya, ini yang paling penting sih. Unik, berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Ini yang paling penting sih menurut aku. Oke, coba kita bedah apa sih filosofi atau arti makna di balik desain logo ini. So, bentuk perisai yang ada di logo lambang 75 tahun Indonesia Maju ini ya, itu diambil dari lambang Pancasila perisainya ya. Oke, next kita nah ternyata bentuk huruf 75-nya juga ada filosofinya, teman-teman. Yang pertama, garis rata itu merepresentasikan pemerataan ekonomi dan kualitas hidup untuk seluruh rakyat Indonesia dan bla 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 bla. Dan ini tujuhnya ya, garis tujuhnya menandakan atau melambangkan progres kerja dinamis. Oh, I see. Berarti yang bukan garis lurus itu ya. Jadi yang agak meliuk-liuk itu melambangkan kedinamisan. Kemudian ada di sini perut angka 5-nya. Ini menandakan regenerasi, kerja yang konsisten, regenerasi. Oke. Oh, mungkin dia tanda panah yang seperti daur ulang ya. Mungkin di sini regenerasi. Kemudian di sini secara keseluruhan melambangkan kesatuan Indonesia. Oke, overall ini manis sekali ya desain logonya, eksekusinya juga simple. Oke, coba kita gali lebih dalam lagi. Oke, teman-teman, di sini kelihatan, sangat-sangat kelihatan bahwa logonya ini great banget ya. Kalau teman-teman lihat video RLS yang terakhir ya, itu minggu lalu atau yang baru kemarin ya publish, itu aku meredesain logo-logo kalian dengan grid atau golden ratio. Dan di logo Indonesia Maju 75 tahun ini juga kelihatan sekali ini adalah grid banget ya. Jadi kita lihat itu perut angka 5-nya ini sebenarnya adalah perwakilan dari sebuah lingkaran, bentuk lingkaran ya, full lingkaran. Kemudian ini garis, dan ini juga diambil dari lingkaran seperti yang teman-teman lihat di grid ini ya. Nah, angka 7-nya diambil dari dua lingkaran, sedangkan perut angka 5-nya itu full dari sebuah lingkaran. Oke, dan ini kelihatan sangat-sangat grid banget ya, bisa dieksekusi dengan grid. Kalau ada yang nanya, dan sering juga orang nanya, kenapa sih sebuah logo harus pakai grid? Apa semua logo harus pakai grid gitu ya? Jawabannya enggak. Jadi kita menggunakan grid itu kalau kita mau mendesain logo yang simple ya, supaya kelihatannya clean, rapi, kemudian balance ya. Dan nggak semua logo itu perlu dibuatkan dengan grid ya, nggak semua logo. Dan kalau misalnya logo simple itu nggak pakai grid gimana? Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Ini kan tergantung style masing-masing. Kayak kita di Yellow Studio dan aku juga gitu ya. Style kita itu corporate ya, modern, simple, corporate, profesional. Jadi kita rata-rata menggunakan pakai grid ya, hampir keseluruhan logo-logo klien kita menggunakan grid system. Tapi kalau teman-teman mau buat mendesain logo nggak pakai grid juga nggak masalah sih ya. Oke, kita next. Dan ini layout ya, ada yang ke samping, ada yang horizontal, ada yang vertikal ya, dan ini ada yang horizontal versi panjangnya juga ya. Ini overall aku suka sih ya. Dan untuk tipografi, typeface yang digunakan, wow. The one and only Montserrat font. Wow. Ini kayaknya one of the best typeface ya in 2020, guys. Tapi bukan one of the best sih. One of top ya, one of the top typeface in 2020.
Ini Montserrat cuy. Aku juga beberapa kali, bukan beberapa kali, sering juga menggunakan Montserrat di beberapa project dan di postingan Instagram. Karena apa? Karena Montserrat ini stylenya komplit cuy, dari thin, extra light, ada light sampai bold dan black itu dia punya. Kemudian gratis pula dan license-nya itu free for komersial, jadi nggak ada masalah kalau kita gunakan di project. Bagus. Untuk warna ya, SIM warnanya itu ada warna merah, putih, dan hitam. Oke, hitam ini netral sih, bisa dipakai untuk atau masuk ke mana aja. Oke, di sini ada variasi warnanya. Kalau kita juga di proses handover, ketika kita menyerahkan semua file-file desain kita ke klien, itu kita ada mengeksekusikan atau menyediakan beberapa variasi warna terhadap logo dari klien kita. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika nanti si klien pengen gunakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk websitenya atau ke koran ya yang hitam putih atau grayscale, nah dia nggak perlu lagi buka filenya terus ubah-ubah, agak ribet kan? Atau dia menghubungi kita lagi, saya butuh warna hitam, saya butuh warna putih, nggak kayak gitu kan? Jadi sebelum dia minta, kita sudah harus menyediakan. Sebelum klien kita minta, kita harus sudah menyediakan yang full colornya seperti apa, yang satu warna monoton seperti apa, kemudian yang monokrom hitam putih seperti apa, yang grayscale-nya seperti apa. Nah, jadi nanti klien tinggal menggunakan sesuai dengan keperluannya. Seperti yang teman-teman lihat di aplikasi warna di 75 logo 75 tahun Indonesia Maju ini. Nice sekali ya. Dan ini batas amannya ya. Batas amannya diambil dari, itu batas aman apa sih? Batas aman itu breathe area, area bernapas untuk logonya. Jadi nggak boleh logo itu mepet sekali gitu ya. Oke, anggap aja ini logo ya. Kemudian ketika kita mendesain dan kita pengen meletakin objek lain, itu nggak boleh langsung gempet seperti ini, langsung apa sih istilahnya, langsung mepet seperti ini, karena nggak bagus ya. Kelihatannya itu semuanya jadi rapat-rapat dipaksain gitu ya. Jadi logo itu juga harus mempunyai space untuk area bernapasnya, itu disebut dengan batas aman teman-teman. Jadi batas aman itu diambil dari satu elemen yang ada pada logo tersebut ya. Pada kasus ini logo desain Indonesia Maju 75 tahun itu ada diambil dari sudut kanan 1:1 ya, area 1:1 sudut kanan di logo ini gitu. Nah, dari beberapa project logo yang pernah kita buat di Yellow Studio maupun pribadi aku, itu juga kita sering ngambilnya dari salah satu huruf atau typeface di teks nama dari logo tersebut. Jadi kita ambil satu, terus kita letakin di sudut kiri kanan atas dan kiri kanan bawah untuk ruang bernapas dari logonya. Oke, jadi bisa diambil dari salah satu elemen atau salah satu huruf yang ada di logo tersebut. Oke, kalau pada halaman ini kita sering sebutnya itu sebagai responsive logo teman-teman. Responsive logo ini diperlukan, apalagi di zaman sekarang ini, mana tahu kita perlu untuk website atau untuk foto profilnya seperti apa, atau pada satu kasus kita menggunakan logo itu kecil, harus dicetak kecil di kartu nama gitu. Jadi di sini kita juga sering menyediakan yang namanya responsive logo. Jadi seperti teman-teman lihat, ada yang versi logo yang vertikal 75 tahun Indonesia Maju, kemudian versi yang lebih kecil 10 cm, seperti itu juga layoutnya, dan yang 5 cm layoutnya berubah. Oke, 75 tahun dan Indonesia Majunya berada di samping. Kemudian yang 2,5 cm itu hanya logonya saja, hanya lambangnya saja yang digunakan. Dan ini sah-sah saja. Itu kita sebutnya dengan nama responsive logo ya. Layoutnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan ukurannya. Oke, kita next. Ini menarik sih ya. Ini menarik. Dan ini kita masuk ke pattern ya. Pattern atau super graphics ya. Nah, ini ada super graphics ya. Jadi pattern itu diambil dari elemen-elemen yang ada pada logo teman-teman. Jadi nggak semua project logo itu kita kasih patternnya atau super graphicsnya, tergantung dengan kebutuhan atau goal dari si klien, dari klien kita ya. Kalau dia hanya perlunya logonya saja yang dibutuhkannya, ya udah nggak perlu. Tapi kalau misalnya budgetnya ada, dia mau komplit, termasuk juga pattern dan super graphicsnya supaya dia bisa gunakan di banner atau di media promosinya, ya kita akan buatkan. Nah, dari sini kita bisa lihat dari elemen-elemen yang diambil dari logo, ya itu kemudian diolah menjadi pattern, ya. Yang kemudian pattern ini semuanya digabungin jadi satu, menjadi super graphics seperti yang teman-teman lihat pada layar. Nah, super graphics ini gunanya apa sih? Ya, super graphics ini sebagai ornamen aja gitu, atau hiasan aja gitu. Tapi dia lebih menguatkan branding tersebut secara visual, teman-teman. Jadi misalnya nggak ada super graphics nih, ya, yang ada cuma logo 75 tahunnya aja. Ketika kita masukkan ke banner atau ke poster,
itu desainernya yang ngedesain poster untuk, kan butuh hiasan tuh di pinggir-pinggirnya merah putih atau bagaimana kan. Kalau nggak ada super graphics, desainernya itu buat sendiri kan, hiasannya itu di pinggirannya atau nanti di bagian kontennya dibuat hiasannya sendiri gitu. Nah, tapi ini ketika ada desainer lain yang mendesain untuk poster untuk 75 tahun Indonesia Merdeka, itu akan beda lagi hiasannya. Nah, dengan adanya super graphics, ini lebih official dan lebih konsisten untuk hiasannya, oke? Jadi dipakai siapapun desainernya harus menggunakan super graphics ini sebagai hiasan pada banner-banner yang melambangkan atau mewakili 75 tahun Indonesia Maju, oke? Jadi brandingnya secara visual itu lebih menguatkan secara konsisten, teman-teman. Oke, kita next ya, ini tinggal eksekusinya aja ya, eksekusi bila diletakkan di banner yang ukurannya sekian, yang sekian gitu. Nah, ini juga termasuk penting, teman-teman. Ini adalah penggunaan grafis ya. Kalau misalnya logo kita diletakkan di background berwarna solid yang warna putih atau warna hitam atau warna gelap gitu. Kemudian ketika logo kita itu diletakkan di atas media yang berwarna, maksudnya media foto ya atau multimedia, itu bagaimana tampilan logo kita. Nah, di sini diterangkan dengan sangat-sangat bagus ya. Yang mau itu yang foto berwarna atau gradien seperti ini atau merah dan putih. Nah, di sini semua dituangkan ya, teman-teman. Kita next. Oke, ini penggunaan grafis beserta dengan super graphics-nya. Dan selanjutnya ada penggunaan logo yang salah yang tidak diizinkan ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini juga termasuk penting ya. Jadi si klien juga atau desainernya kelak. Misalnya nih klien udah selesai ya. Kita ngedesain logonya udah diproses handover dan projectnya sudah selesai. 2 bulan kemudian misalnya klien ini pengen buat sebuah desain baru untuk banner promosinya, kemudian dia menghubungi desainer lain. Nah, desainer lain ini nggak boleh salah-salah menggunakan logonya. Harus ada berpatok dengan panduan yang sudah kita buat di GSM atau di branding guideline. Jadi itu sih gunanya di branding guideline ini ya. Kemudian kita next, sistem aplikasi. Oke, ini bagus sekali. Ini sangat-sangat bagus, teman-teman. Jadi ada eksekusi patternnya itu yang tadi atau super graphics-nya dengan konsisten di sini digunakan. Kemudian di sini aplikasinya di gambar atau di foto juga sangat apik ya, sangat kelihatan ya, bagus sekali teman-teman. Ini untuk template sekunder. Oke, ini kayaknya udah nggak perlu kita bahas lagi teman-teman karena udah tinggal mockup aja atau aplikasi ya, bagaimana logonya digunakan di media-media nyata ya. Kalau kita nyebutnya di mockup ya, gimana tampilannya di mockup ya. Oke, dan ini di bus. Overall ini aku suka sekali teman-teman, ini bagus, apalagi ada super graphics-nya itu lengkap ya. Nah kayak gini dieksekusi di baju, kayaknya bagus ya cuy. Kalau kita gunakan ya, wow, keren sih. Nah aku punya kenalan, aku punya teman di ADGI ya, ADGI ya, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Aku coba tanya gitu, siapa sih desainer dari logo 75 tahun Indonesia Maju ini, dan belum dapat balasan karena tadi malam sih, tengah 11 malam aku balasnya dan ini masih pagi juga kan. Sedangkan aku harus nge-review logonya ini pagi-pagi, jadi belum dapat balasan. Mungkin nanti ketika ada dapat balasan siapa yang ngedesain atau dari mana yang ngedesain, mungkin aku cantumin di deskripsi di bawah video ya. Nah, itu tadi preview lengkap dari desain logo 75 tahun kemerdekaan Indonesia Maju beserta dengan aplikasi desainnya, semua lengkap aku tunjukin. Dan ini bukan aku yang ngedesain ya. Nanti kalau aku udah dapat siapa yang ngedesain, nanti aku update di deskripsi di bawah video. Dan overall menurut aku ini logonya simple, readability-nya bagus ya, kelihatan itu 75 ya, angka 75. Kemudian filosofinya juga ada, bagus. Dan yang pasti yang paling penting adalah unik, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Yang monoton begitu-begitu aja. Tapi 3 tahun 4 tahun terakhir logonya sangat-sangat bagus, termasuk logo yang tahun ini. Oke, tapi aku pengen tahu pendapat kalian gimana. Silahkan share komentar kalian, menurut kalian itu gimana sih eksekusi dari desain logo itu? Silahkan berkomentar dengan baik di komentar di bawah video. Oke, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sebagus-bagusnya desain, pasti ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.